benar apa yang disampaikan oleh Atibah Al-Husni dalam Qadrul Himam, bahwa kitanya pada malamnya adalah cinta kepada Allah di dalam batin. Karena sesuai apa yang disampaikan oleh beliau, jika kana dahiru mustaghillan bi dzikrillah wa huwa alamatu wujudi mahabbatillah fil batin. Penyotanya umpama dari segi tahitanya berbimbang dengan berzikir kepada Allah, itu satu tanda bahwa ada mahabbah, ada cinta kepada Allah di dalam batin kita tanya. Maka dalam halnya ibu-ibu, bapak-bapak, Allah telah menanamkan mahabbah di dalam batin kitanya. Ini bukan usaha hamba, karena mahabbah itu mawahid, pemberian. Tidak ada usaha hamba di sana. Itu adalah mawahid. Allah sendiri yang menanamkan mahabbah itu sehingga kita dapat mencintai Allah. Tanya bersyukur pada malamnya. Tanya adalah orang-orang yang mencintai Allah. Sebagaimana dimaklumi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua RT Bil, bahwa beliau mengisahkan secara terbuka, artinya dengan tanpa dusta. Dia menang kedua, ya, tanpa dusta. Jadi ulun tuan juga akan membuka dengan tanpa dusta. Jadi pakiban cara kita melumpuk ubat dari segala ubat. Ada menyotanya uronyo, ibu-ibu, bapak-bapak punya penyakit lahirnya, tanya bunda, tanya gelisah. Tapi punya batuk, penyakit batin, tanya hana bunda, tanya hana gelis. Yang gelisah adalah Ketua Ratik Seribe Birut, dan yang paling gelisah penyakit batinnya adalah Kicik Pango. Jadi sehingga terciptalah dengan perangkat-perangkat beliau, dengan panitia-panitia, ibu-ibu, bapak-bapak kampung Pangonyo, tercipta acara pada malam yang berbahagia. Karenanya adalah salah satu cara bagaimana tanya dapat mengobati hati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketahuilah pada dasarnya penyakitnya tapoh najis. Nama penyakit itu dikatakan hawa. Hawanya adalah sesuatu keinginan selain Allah, itu dikatakan hawa. Maka hawanya, kira-kira popo jitapio. Nyo tuan mulai po 12. Bagaimana? Siap ah? Ya. Itu tanda dari nyo munyo kamet mon itu tak kio juga. Jadi hawanya ada dua model. Ada hawa yang berkaitan kepada nafsu, ada hawa yang berkaitan kepada kalbu. Hawa yang berkaitan kepada nafsu itu efeknya kepada jasmaniyah. Kalau hawa yang berkaitan kepada kalbu, efeknya itu dalam bentuk batiniyah. Munyo hawa yang berkait ini bawahnya dengan nafsu. Lagi contoh danyo jino, sebenarnya penyakitnya sumber dari mana penyakitnya? Yang pertama, tanda orang-orang yang ada hawa nafsu pada batinnya itu, pada dirinya, itu yang pertama sekali ada istilahnya dia itu suka makan. Suka makan. Maka menyolok tak paju, tanya mudah kena darah tinggi, darah manis. Dan itu suka minum, yang jelas dia akan jadi jus-jusnya. Jadinya itu efek daripada penyakit itu ibarat tubuh dia. Padahal dasarnya padanya dijina urung kenong hawanya, dijina keinginan ini untuk umum belaga. Maka umum belaganya dipaksa rodis. Pakiban cara umum belaga akhirnya dia ke pikiran, pikiran sehingga stres sakit. Jadi begitu juga ada istilahnya orang-orang ini dia itu ingin kendaraannya bumewah, kendaraan bumewah, bulage wali lambuguk. Kaji wali lambuguk, tanya tak mentong kau bersyukur. Kamu menmoto wali lambuguk.
Maka oleh sebabnya menyota fakta pasti bancara moto tanya umum lagi moto wali dan gugup, maka timbul stres mumang, timbul mumang maka itu penyakit. Yang daftar penyakit. Ada yang lebih parah daripada penyakit itu, dikatakan dalam bentuk hawanya itu hawa kalbu. Hawa kalbu itu dinamakan dengan syahwat. Ada syahwat di dalam batinnya. Syahwat itu tanda orang yang dia ada syahwat di dalam batinnya. Ada hubujah, ada ingin kemegahan, cinta, kemegahan di dalam batinnya. Hubur riasah, cinta pangkat, cinta jabatan di dalam batinnya. Ini adalah penyakit pada dasarnya. Dan juga ada hubul ais, cinta kemuliaan, budi pemuliaan itu, budi tanjung, budi agung-agungkan. Ini penyakit pada dasarnya. Maka mengobati hawa nafsu mudah. Karena mengobati hawa nafsu itu bisa dengan ikhtiar hamba. Tapi mengobati syahwat ini tidak dengan ikhtiar hamba. Mesti istilahnya ada warid ilahi agar senantiasa penyakit syahwat ini hilang, terkikis, hancur, lebur dari batin kita. Maka ini adalah salah satu yang dikaji oleh aulia di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Maka oleh sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang yang ada syahwat di dalam hatinya terjadi dua perkara. Yang pertama terjadi dari amal yang mustarak disebabkan ada syahwat. Amal yang mustarak maksudnya pekerjaannya itu mustarak, bersyarikat, berkongsi. Yang dimaksud adalah bercampur dengan keuntungan, hubud. Ada hubud ini yang kembali dalam bentuk duniawiyah, ada hubud ini yang kembali dalam bentuk ukhrawiyah. Orang yang amalnya mustarak yang kembali dalam bentuk duniawiyah, nyo lonjak untuk kadang alih sakit ulelun pulih, bagi lonjak meratik malamnya. Nyo kadang untuk umpama di monyo hana tajak untuk hana mangat, kaju-aju guyujak umpama di lewali payah kajak. Atau nyo monyo lonjak untuk kadang leh nak kupinan bagi lonjak. Ini hudud yang berkaitan dalam bentuk dun. Ada hudud ini yang berkaitan dalam bentuk ukhrawiyah. Orang ini dia menginginkan sesuatu selain Allah. Karena orang yang dia amalannya mustarak dalam bentuk ukhrawiyah, waktu lonjak terbaik, kadang untuk matenan dalam kalimah la ilaha illallah, kadang untuk tupampun de calon Allah, kadang untuk pulih atenun. Ini yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Abad Timur, bukan lillahi ta'ala, tapi lil jannah, bukan karena Allah. Kenapa? Karena amal yang mustarak ini terjadi daripada kalbul yang mustarak. Hatinya itu bercampur. Dari apa bercampur? Ada hubus siwa, ada cinta selain Allah di dalam batinnya. Maka dia tidak pernah merasakan kelezatan mahabbah cinta Allah. Maka yang dicari itu bukan Allah, tapi yang dicari itu adalah siwa Allah, selain Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah yang akan diobati. Bagaimana jalan mengobati ini agar senantiasa kita nyongronyo BE terjadi gundah gulana. Tanya uronyo ibu-ibu bertopeng. Ada pun tanya bertopeng, tanya malamnya gundah tapi hanya dapat dermaga. Gundah di atas dosa, seolah-olah Allah tidak mengampuninya. Tanya uronyo gundah di atas kehidupan dunia, seolah-olah Allah tidak mampu mengatur kehidupan kita. Tiada jalan lain untuk mendapatkan ketenangan ini melainkan zikrullah. Karena ini yang disampaikan Aqibah Al-Husni,
Di dalam Iqadul Himam yang mengatakan akmal, ada aqdamul akmal, pekerjaan yang paling besar, tujidu samratuha, yang menghasilkan buah, ajalan wa ajalan, baik secara dia itu disegerakan atau ditempokan, maka yang menghasilkan buah itu wahuwa zikrullah. Apa yang menghasilkan buah daripada zikrullah itu? Adalah nurullah. Buah daripada zikrullah adalah nurullah. Maka nur inilah yang nantinya yang akan mengobati batin kita. Nur inilah yang akan mengikis dahwat yang ada di dalam kalbu kita. Dengan nur inilah kita yang akan menjadi tenang. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir itu dapat menenangkan hati. Zikir yang bagaimana? Zikir yang menghasilkan nurullah. Pada ketika zikir tidak menghasilkan nur di dalam zikirnya, maka zikir ini tidak pernah dapat menenangkan jiwa kita. Lekanya muatik semakin galau. Namun kali bergabung dengan PTT, kali bergabung dengan TTB, kali mungtun, tapi penyakit dalam boleh. Pulau mentol lagi tot, tundek lagi tot, kesombongan semakin menebal. Kenapa? Tidak mendapatkan nur pada ketika berzikir. Bukan Allah yang diingat, tapi dia mengingat siwallah. Tidak pernah hadir Allah di dalam menyebutkan asma Allah.